Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara ilmu gaib dan ilmu sulap. Tujuan kami membuat konten ini agar semua pemirsa itu tidak keliru dalam memahami perihal ilmu gaib. Karena di zaman sekarang itu banyak sekali oknum spiritualis menggunakan ilmu sulap itu untuk disematkan pada ilmu gaib tertentu. Bahkan ada yang menggunakan ilmu sulapnya itu untuk menipu para pasiennya, pemirsa. Hal ini tentunya itu sangat merugikan, terkhusus bagi orang-orang yang memang benar-benar mendalami atau berkecimpung di dalam dunia spiritual. Seakan-akan para spiritualis itu adalah sosok yang suka menipu para pasiennya. Padahal persepsi yang seperti itu adalah salah besar. Mereka yang murni para spiritualis akan membantu pasien itu dengan sepenuh hati untuk menuntaskan semua permasalahan para pasien. Untuk itu sangat perlu sekali membedakan yang mana sulap, yang mana ilmu gaib atau ilmu kebatinan yang asli. Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Dalam pembahasan kali ini kami akan membaginya itu dalam beberapa bab ya. Yang pertama itu adalah mengenai pengertian ataupun sejarah, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga cara mempelajari, yang keempat adalah tokoh-tokoh ataupun sanad-sanad ilmu, yang kelima adalah kesimpulan. Nah, langsung saja, tidak usah panjang lebar ya, langsung kita mulai satu demi satu. Pengertian dan sejarah. Sulap itu adalah suatu seni pertunjukan yang mana dalam penyajiannya itu dapat membuat heran para penonton. Sulap bisa dikatakan penerapan dari gabungan berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu fisika, ilmu biologi, kimia, psikologi, dan masih banyak lagi. Meskipun terlihat seperti ilmu-ilmu supranatural atau ilmu sihir atau ilmu gaib, tetapi sulap itu bukanlah ilmu supranatural. Sulap itu adalah ilmu yang menggunakan teknik-teknik khusus ataupun trik-trik tertentu sehingga menimbulkan efek yang sangat menakjubkan. Bahkan bagi pesulap profesional itu ilmu sulapnya dibantu oleh alat-alat khusus yang memang diimpor dari luar negeri. Dengan alat tersebut seakan-akan pesulap itu mempunyai ilmu mistik atau ilmu gaib yang sangat luar biasa, yang mana bisa dibuktikan ataupun disaksikan oleh orang banyak. Dulu waktu saya kecil itu saya juga sangat suka bermain teknik-teknik sulap seperti ini. Sampai-sampai ketika acara ya, pada waktu itu acara Deddy Corbuzier tampil di televisi, saya selalu melihatnya, bahkan mempelajari trik-trik sulap yang dibagikan oleh beliau Deddy Corbuzier tersebut. Ada yang mengatakan bahwa seni sulap ini sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Konon ada sejak zaman Raja Khufu tengah berkuasa itu di negara Mesir, pemirsa. Silahkan nanti untuk lebih lanjutnya ya, sejarah tentang ilmu sulap ini bisa baca di situs National Geographic Indonesia ya. Silahkan dibuka di situ, sudah dijelaskan mengenai sejarah sulap ini. Dalam ilmu sulap sendiri juga ada aliran-alirannya, seperti mungkin mentalis, ilusionis, fakir, dan lain sebagainya. Intinya ilmu sulap itu adalah ilmu menggunakan trik ataupun teknik khusus yang bisa dilatih dan dikuasai atau dipelajari oleh siapapun, tanpa perlu bertapa, berpuasa, baca mantra, menggunakan sesajen, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita berbicara masalah ilmu gaib itu sangat berbeda sekali dengan yang namanya ilmu sulap. Ilmu gaib atau ilmu supranatural adalah suatu ilmu yang menggunakan lelaku, riyadhah, tirakat, bacaan-bacaan mantra, dan sarana-sarana yang lainnya. Ilmu gaib itu bukanlah suatu ilmu pertunjukan, pemirsa, melainkan adalah ilmu pegangan yang digunakan itu untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan. Ilmu gaib itu juga bisa dipelajari, namun tidak semua orang itu mampu.
karena memang harus melakukan tirakat ataupun riyadhah khusus. Ilmu gaib tidak bisa ditunjukkan ya, sekali lagi tidak bisa ditunjukkan atau dibuktikan seperti ilmu sulap ya, karena memang bekerjanya itu secara sirri ataupun rahasia dan tidak diketahui bahkan oleh pemilik ilmu gaib itu sendiri. Dalam ilmu gaib itu juga ada aliran-aliran seperti di dalam ilmu sulap tadi. Biasanya aliran-aliran ilmu gaib itu terjadi karena perbedaan adat istiadat, kepercayaan, agama ataupun keyakinan-keyakinan tertentu. Biasanya di setiap negara di seluruh dunia itu mempunyai tradisi-tradisi ilmu gaib ini. Namun secara garis besar aliran ilmu gaib itu terbagi atas dua macam, yaitu ilmu hitam atau ilmu sihir dan yang kedua ilmu putih atau ilmu ketuhanan. Perbedaan kedua ilmu ini ada pada ritualnya pemirsa. Gampangnya seperti ini ya. Kalau ilmu hitam itu yang menjadi acuan, yang menjadi panutan itu adalah setan ataupun roh-roh jahat atau jin-jin fasik. Sedangkan ilmu putih itu adalah ilmu yang merujuk pada dimensi-dimensi ketuhanan. Tujuan mempelajari ilmu sulap ataupun ilmu gaib keduanya itu sangat berbeda jauh pemirsa. Kalau tujuan seseorang belajar sulap itu tentunya adalah untuk pertunjukan atau untuk hiburan di hadapan orang banyak. Sehingga orang-orang yang melihatnya itu merasa heran, takjub, kagum, dan itu merupakan suatu kepuasan atau kebanggaan tersendiri bagi para pesulap. Nah, berbeda kalau tujuan seseorang itu belajar ilmu gaib. Tujuannya yaitu bukan untuk pertunjukan ya, melainkan itu untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya. Contohnya seperti ini. Ada seseorang itu lama tidak dapat jodoh, maka dengan ikhtiar ilmu gaib tertentu itu tujuannya agar segera mendapatkan jodoh. Kemudian usaha rugi dengan ikhtiar ilmu gaib agar usahanya bisa bangkit dan lain sebagainya. Jadi bukan dipertunjukkan ke orang lain pemirsa, malah orang yang punya ilmu gaib itu harus disimpan rapat-rapat supaya tidak diketahui oleh orang lain. Sudah banyak sekali bukti ya orang-orang pengamal ilmu gaib itu berhasil dalam ritualnya. Bahkan kalau pemirsa mengetahuinya itu para pejabat tinggi negara itu tidak sedikit ya yang memegang yang namanya ilmu gaib. Namun tentunya hal itu sangat dirahasiakan dari ranah publik. Cara mempelajari. Seperti sudah disinggung di depan ya, cara mempelajari ilmu sulap dan ilmu gaib itu sangat berbeda. Kalau ilmu sulap itu cara mempelajarinya itu tentunya dengan menggunakan trik dan teknik tertentu agar penonton itu tidak tahu kalau triknya itu seperti ini. Jadi harus mulus triknya seperti itu. Nah, semakin lihai seseorang dalam memainkan trik, maka semakin baik ilmu sulapnya. Teknik dan trik ini bermacam-macam pemirsa. Ada yang dengan trik sederhana sampai dengan trik yang menggunakan alat-alat sulap yang harganya itu sangat mahal. Biasanya pesulap-pesulap kelas dunia itu selalu menggunakan alat-alat khusus dalam memainkan triknya. Alat-alat tersebut tidak diketahui oleh orang awam. Alat-alat itu hanya diketahui oleh mereka yang berkecimpung atau mendalami bidang ilmu sulap ini. Contohnya alat yang sederhana itu adalah sepatu ataupun sabuk listrik, di mana orang yang memakai alat ini dalam dirinya seakan-akan tersimpan kekuatan yang sangat luar biasa. Yaitu dengan menggunakan alat ini, apabila seseorang itu memegang lampu umpamanya, itu akan menyala sendiri tanpa ada kabel listrik ya. Jadi lampu dipegang langsung menyala. Nah, itu menggunakan yang namanya sepatu listrik ataupun sabuk listrik. Dan selain itu, alat-alat sulap itu masih banyak lagi yang lebih canggih lagi pemirsa. Tidak jarang ya alat-alat sulap ini menyerupai pusaka-pusaka atau jimat-jimat tertentu. Contoh seperti alat sulap mirip keris, di mana keris ini bisa mengeluarkan kilatan-kilatan cahaya, ada yang mirip batu mustika atau batu akik, dan bisa menyala dan lain sebagainya, sampai sebuah alat yang bisa membekukan air seketika. Sedangkan kalau ilmu gaib, cara mempelajarinya itu dengan tirakat, riyadhah, bertapa, terus membaca mantra ya, yang intinya itu adalah mengekang hawa nafsu manusia.
Semakin kuat tirakatnya, maka semakin tinggi ilmu gaib seseorang. Dalam tirakat tersebut biasanya itu membaca mantra atau asma-asma tertentu atau bacaan-bacaan tertentu sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya. Contohnya dalam ilmu Jawa, untuk berinteraksi dengan jin atau dengan makhluk halus, seseorang itu diharuskan puasa ngebleng minimal 3 hari 3 malam dan membaca ajian-ajian tertentu, contohnya seperti aji suket kolonjono dan lain sebagainya. Nah, dalam mempelajari ilmu gaib atau ilmu batin ini tidak mudah pemirsa, apalagi untuk orang yang skeptis. Sangat sulit belajar ilmu gaib ini, karena dalam belajar ilmu gaib atau ilmu batin, pikiran seseorang itu tidak boleh dominan. Pikirannya harus ditenggelamkan harus ditenggelamkan ke dalam hati sanubari. Pikiran harus kosong, jangan memikirkan apa-apa. Itulah kesulitannya. Kalau orang skeptis biasanya bermain logika. Contohnya gampangnya seperti ini. Agar seseorang dapat jodoh itu tentunya orang harus berpenampilan rapi, harus wangi, kalau perlu itu berdandan ke salon secantik mungkin. Dengan begitu nanti orang yang memandang akan tertarik. Pikirannya itu selalu runtuh dengan logika seperti itu. Kalau dalam ilmu batin itu berbeda. Ketika seseorang mengamalkan ilmu, pikiran itu tidak boleh berpikir macam-macam. Harus fokus dan konsentrasi satu titik dan satu tujuan. Jadi ilmu gaib ataupun ilmu batin tidak bisa dilogika. Kalau Anda nggak punya bakat khusus, memang cukup sulit sekali untuk mempelajari yang namanya ilmu gaib ini. Tokoh-tokoh dan sanad ilmu. Nah, tokoh dalam ilmu sulap maupun tokoh dalam ilmu gaib itu juga sangat berbeda jauh. Contohnya tokoh-tokoh dalam ilmu sulap yaitu yang kami ketahui yang pertama adalah David Blaine, kemudian Val Valentino, lalu David Copperfield terus Sin Lim. Terus kalau di Indonesia itu ada yang namanya Master Deddy Corbuzier, Demian, terus kemudian Denny Darko dan lain sebagainya. Masih banyak lagi tokoh-tokoh sulap di Indonesia ini. Sedangkan kalau dalam ilmu gaib ataupun ilmu batin, khususnya aliran ilmu hikmah, yaitu yang pertama tokohnya itu ada Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni, Abu Ma'syar Al-Falaki, terus kemudian Syekh Abu Hasan Ali Asyadili, Syekh Muhammad Haqi An-Nazili. Kalau di Indonesia itu Kiai Abdul Ghafur, Kiai Hanan Maksum, Kiai Ahmad Yasin Asmuni, Kiai Ahmad Jawari Umar, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah tokoh ilmu batin ataupun ilmu gaib. Mereka tidak menggunakan yang namanya ilmu sulap. Nah, dari sini sudah terlihat sangat jelas bahwa sanad ilmunya itu sangat berbeda jauh. Semuanya mempunyai tokoh dan panutan sendiri-sendiri. Saya sendiri kurang tahu sanad dari ilmu sulap tersebut, karena memang saya tidak mendalami yang namanya ilmu sulap, hanya sedikit-sedikit trik saja. Mungkin bisa ditanyakan kepada para ahli-ahli yang mendalami ilmu sulap ini. Kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan pembahasan ini yaitu yang pertama cara kerja atau cara mempelajari maupun tujuan mempelajari ilmu sulap dan ilmu gaib sangat berbeda, sangat bertolak belakang. Kemudian yang kedua, ilmu sulap itu memang untuk ditampilkan kepada banyak orang. Sedangkan ilmu gaib itu harus dirahasiakan, jangan sampai orang lain mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, tokoh-tokoh dan sanad ilmu sulap maupun ilmu gaib itu sudah sangat berbeda sekali. Yang keempat, ilmu sulap itu menggunakan trik dan teknik-teknik khusus tanpa mantra, tanpa tirakat, tanpa riyadhah tertentu. Sedangkan ilmu gaib itu harus tirakat, baca mantra, baca asma, dan doa-doa tertentu. Kemudian yang kelima, ilmu sulap itu memakai logika logikanya harus pas. Kalau nggak pas nanti triknya akan ketahuan. Sedangkan ilmu gaib, logika itu harus diendapkan dulu. Ilmu gaib itu mengedepankan hati dan perasaan seseorang. Nah, dari beberapa kesimpulan dan pembahasan tadi, maka diharapkan pemirsa itu bisa tahu mana tukang sulap, mana memang benar-benar spiritualis yang asli. Sehingga diharapkan itu pemirsa tidak tertipu dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan spiritualis, tetapi ilmu yang digunakan itu adalah ilmu sulap.
Sungguh hal itu sangat tidak tepat ya. Ilmu yang digunakan untuk pertunjukan ataupun hiburan itu malah digunakan untuk menipu orang lain. Tidak sedikit orang-orang yang tertipu dengan paranormal yang menggunakan teknik ilmu sulap ini. Contohnya mungkin ada seseorang yang pasang susuk, kemudian susuknya itu nggak dipasang, tapi menggunakan bahan-bahan kimia tertentu sehingga seakan-akan susuk tersebut masuk ke dalam tubuh. Yang kami ketahui susuk itu memang benar-benar masuk ke dalam kulit, bisa dirasakan. Bendanya itu juga runcing, jadi nggak bulat nggak apa, tapi runcing, memang dimasukkan. Namanya saja susuk dari bahasa Jawa yang artinya itu memasukkan ya, susuk masukkan begitu. Nah, mungkin cukup itu dulu pemirsa sekalian. Saya Fatih Muhammad undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.